Saya nggak akan bantu kamu, saya akan bantu doa aja. Nanti Kiai amit ya. Jadi Kiai begini sudah nyender di tembok, begini sudah sambil pikir. Jadi kejadian itu hujan deras ini Ustaz Bambang. Jadi beledek tuh duar gitu. Hujan deras pokoknya waktu itu. Yang saya lihat putri saya sudah nggak ada, jadi yang saya pegang itu sudah mayat. Jadi saya kan sudah nangis. Saya ikhlas Yai, saya ikhlas kalau putri saya memang sudah mau meninggal. Saya sudah bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tim SRA. Kali ini kita akan podcast lagi bersama dengan orang tuanya saudari Hilma. Untuk lebih jelasnya mari kita kenalkan dulu dengan kedua orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini duanya ini adalah itu bapaknya saudari Hilma. Ini adalah ibunya yang sudah kita semuanya insya Allah sudah kenal, karena mereka berdua sudah terkenal di dunia maya dan dunia gaib. Selamat datang kepada keduanya. Semoga ini salah satu pertemuan dan bisa memberikan manfaat kepada bagi banyak praktisi yang lain. Amin. Gimana kabarnya Mas Herul? Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat walafiat. Berkahnya doa dari guru-guru kami dan doanya semua praktisi-praktisi, alhamdulillah sehat walafiat. Mana ibunya Hilma? Kabarnya? Sama. Ini adalah ibunya Hilma, saudaraku. Kalau praktisi yang belum tahu, Ustadz Faruk ini semuanya ini adalah orang saudaranya ibunya Hilma. Sama-sama praktisi, kita harus saling mengenal. Karena di KBRA itu meskipun tidak pernah berjumpa, ketika berjumpa seolah-olah sudah terbiasa. Itulah keunggulan daripada KBRA. Ya, untuk melanjutkan podcast yang kapan hari itu bersama saudari Hilma, gimana menurut kedua orang tuanya, yaitu kita melihat tanggapan dulu dari bapaknya Hilma terkait dengan sakitnya Hilma sebelum menjadi praktisi. Gimana keluh kesahnya dan ceritanya? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan apa yang terjadi dengan putri saya mau mengucapkan terima kasih dulu, terutama khususnya kepada orang tua kami, guru kami yang tercinta, Kiai Ahmad Imran Rasyidi bin Abdul Khatibi, karena dengan beliaulah kami bisa bertemu. Dengan berkahnya doanya beliau juga kami mendapat kesembuhan dengan sakitnya putri kami. Yang kedua, menika saudara Bapak Kiai Nur Hasan selaku Bondowoso, selaku pimpinan pondok pesantren yang waktu itu ketempatan pelatihan. Terima kasih kepada Bapak Kiai Nur Hasan yang telah membantu dari segi materi, dari segi spiritualnya, tempat apapun sudah. Dan yang ketiga kepada saudara kami Ustadz Nur Muhammad juga, kan dengan wasilahnya beliau juga kami bisa bertemu juga, karena beliau yang mengantarkan kami bertemu dengan KBRA. Dan yang keempat, terima kasih juga kepada senior-senior praktisi KBRA. Saya sebutkan saja salah satu, kepada Ustadz Yudi juga, praktisi dari Jember, Ustadz Yakin, Bapak Haji Nur Khalis, Bapak Ustadz Saiful Bahri, Tobah, guru besarnya Tobah, dan praktisi Bondowoso dan Sri Bondo waktu itu yang telah banyak membantu dengan prosesnya kesembuhan putri saya. Saya ucap terima kasih.
Saya tidak bisa membalas apa-apa. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan panjenengan sedaya. Amin, amin. Mudah-mudahan diberi kesehatan, keselamatan. Amin. Utamanya guru kami Kiai Ahmad Imron Rasyidi bin Abdullah Al-Ghatibi. Amin, amin, amin. Lanjut lagi nih Pak Ustadz ini. Ya, lanjut langsung. Melanjutkan dari cerita dari anak kami. 1 minggu sebelum pelatihan di Bondowoso, kami waktu itu posisi kami ada di warung kan, kegiatan kami kan jualan ini Ustaz. Jualan pasar, kami dengan saudara kami namanya Ustaz Nur Muhammad. Dia datang ke tempat kami di warung. Beliau mengatakan, gimana keadaannya Hilma? Saya bilang ya begitu, sudah kadang sakit, kadang sehat, kadang kambuh lagi. Terus beliau mengatakan coba diikhtiarkan lagi gitu. Coba diterang lagi, diruqyah katanya. Nah, nanti di tempat Bondowoso itu yang punya pondok pesantren teman saya di teman saya di Lirboyo katanya. Oh, teman Teman di pesantren kan satu alma mater di Lirboyo, Yenur Hasan itu. Saya bilang sama Ustadz Nur Muhammad, ya insya Allah sudah. Kapan tanggalnya? Saya lupa, pokoknya kurang 1 minggu itu. Ya saya pikir-pikir dulu, saya persiapkan bekal saya juga untuk berangkat ke sana. Setelah itu beliau pulang, saya bilang sama anak saya, gimana ini Ma? Kita coba berobat lagi. Saya bilang begitu, kondisi anak saya kayaknya tensinya tinggi, agak marah dia. Ngapain saya obatin lagi katanya, saya tidak sakit mau diobat-obatin lagi katanya. Saya bilang ini dungo bareng-bareng, saya bilang gitu Ustaz. Usaha. Doa bersama, kita nggak pernah ngobatin Hilma, kita doa bersama-sama nanti di rumahnya Kiai Nur Hasan di Bondowoso. 1-2 hari tidak mau, besok lagi saya sampaikan lagi kayak gitu. Sampai menjelang kurang 2 hari mau berangkat, ternyata lulus juga. Mungkin sudah bosan tiap hari tanyain, terus mungkin akhirnya nyerah. Apakah mestinya sudah nyambung juga, saya tidak paham juga. Saya kan pusing juga waktu itu, sudah berbuat kemana-mana, sudah. Pas pelatihannya hari Minggu, saya persiapkan sudah semuanya, habis sholat subuh berangkat saya jam 5 pagi. Saya bawa Hilma digonceng sama Pak D-nya Ustadz Nur Muhammad, saya bertiga sama anak saya yang terakhir. Sepedaan itu ya? Sepedaan itu dari Jember ke Bondowoso pagi habis sholat subuh. Dan kendalanya ada aja pokoknya itu, kendalanya ada aja, mau berangkatnya ada aja. Ban bocor, terus ada apa lagi ya, mau menggagal ada, cuma kita sudah bulat sudah mau berangkat. Di perjalanan dilah banyak Ustadz Nur Muhammad itu bocor di pertengahan arja saya tuh meletus banyak, tempel ban. Akhirnya sampai juga Ustadz di pondok. Sampai di sana saya pagi dan banyak praktisi. Biasa kan kita praktisi baru, banyak praktisi yang datang dari Bondowoso, dari Bali, ada dari Bali juga. Karena pada waktu itu masih belum begitu banyak praktisi seperti sekarang ya. Belum banyak. Sekitar ada kalau 40-an, 50-an waktu itu. Dan dari Lumajang juga ada kalau nggak salah waktu itu. Kita sama kayak yang lain, kita mendaftar. Setelah itu kita istirahat di depan itu di aula, tempat di aula, mendaftar, dapat 2 buku panduan. Kita duduk santai, saya ajak anak saya juga masuk ke dalam. Sekitar jam 8 beliau hadir di tempat pelatihan naik mobil. Saya kan penasaran juga, yang mana kiai? Sebelumnya masih belum tahu ya? Belum tahu, saya tidak pernah mengenal KBRA, saya tidak pernah berniat untuk pelatihan. Saya tidak pernah terbesit dalam hati saya untuk menjadi peruqyah. Tidak ada Ustaz, sama sekali tidak ada dalam hati saya. Niat saya cuma satu, ikhtiar mengobati anak saya. Setelah beliau dari mobil,
dia pakai jubah putih, dia pakai surban. Saya amati dari jauh kan banyak tamu yang menyambut beliau. Ya Allah, ternyata beliau pakai tongkat. Langsung begitu, ya Allah, ternyata beliau pakai tongkat. Digerubung banyak praktisi, masuk ke dalam, masuk pas jam 8 ke jam 9 beliau masuk ke pelatihan. Memang saya waktu itu yang daftar saya cuma satu nih Ustadz ini. Jadi istri saya ini Cuma nemanin sama Nur Hasan. Saya bilang sama Nur Hasan, gimana ya? Yang daftar cuma saya aja ini. Saya kan torok sangguni pas-pasan. Kata Nur Hasan, udah apa kata saya daftarin begitu katanya. Disuruh ikut sama Nur Hasan. Masuk juga akhirnya ibunya sama anak saya. Mau pelatihan. Sebelum beliau pembukaan, biasa beliau itu kan sebelum pembukaan nyetel video, itu ada lebarnya. Ada lebarnya, videonya serem juga kan, penangannya beliau tuh, musiknya kan besar juga tuh sama sound sistemnya. Tahu-tahu anak saya langsung tidur begini. Kan di belakang saya ini, saya dia perempuan di belakang. Blek begini sudah pakai tas yang begini. Saya noleh ke belakang. Saya kira mungkin capek. Perjalanan jauh dari Jember Bondowoso, mungkin capek. Pas beliau salam, lari sampai katanya itu ada yang lari itu kan, kejar. Saya kejar sudah. Sampai ke jalan raya itu larinya, saya kejar. Oh, keluar dari arena. Keluar dari tempat forum pelatihan itu. Begitu keluar saya kejar, saya pegang. Coba di tangan itu praktisi yang senior. Hanya ditangani di tempat yang berbeda. Ya seperti tadi yang di T5 itu sudah jadi sudah pokoknya. Frontal ya. Frontal. Pokoknya malah pelatihan saya nggak ikut pelatihan itu. Saya nungguin 5 yang sakit itu di tangan sama senior itu, yang satu Ustadz Yakin, Ustadz Yudi, Nur Hasan, Sinur Holis. Wah, pokoknya luar biasa. Pokoknya sampai duhur baru selesai. Mulai dari dia lari waktu pelatihan sampai mau duhur baru selesai. Bukan selesai maksudnya, iya. Sudah tepar dia sudah pisang. Waktu Mbak Hilma udah jadi sama beliau berhadapan-hadapan, itu yang saya lihat pada diri anak saya itu dia tuh pakai selendang kuning. Dia tuh kayak putri cantik pokoknya gitu, kayak ratu-ratu gitu memang Kat. Jadi saya juga nggak kontrol, saya lihat anak saya itu langsung kayak marah juga. Saya tapi kondisi sadar, saya keluar tuh saya muntah-muntah sambil marah-marah. Saya marah karena saya malu anak saya kok sampai kayak gitu. Soalnya pribadi beliau nggak kayak gitu, putri saya nggak kayak gitu. Ngapunten nggih, sampai putri saya itu berani meludahi beliau. Allah, terus dikir Allah, terus dikir Allah. Saya mau masuk lagi ke ruangan itu, saya nggak boleh dipegang sama orang-orang. Saya tuh marah dipegangin. Saya mau dilepaskan tapi nggak boleh. Saya tetap dipegangin, jangan dimasukkan ibunya, jangan dimasukkan gitu. Itu maksud saya itu saya mau menarik anak saya, tapi itu bukan anak saya gitu. Padahal yang saya lihat itu anak saya itu keadaan tidur. Di lempengan batu yang besar itu anak saya tidur. Tapi yang saya lihat sama kasat mata saya itu anak saya itu kayak putri gitu. Iya, pakai selendang kuning, dia itu nari, nggak kontrol sudah. Sampai saya itu marah. Saya disuruh keluar, saya marah. Sampai sama Ustadz Nur Muhammad tuh saya nggak sampai tegur sapa, saya nggak. Saya benci sama beliau, iya. Kok saya nggak dilepaskan, padahal saya mau nolong anak saya yang sudah tepar di situ. Karena mereka mungkin nggak tahu apa yang saya lihat. Ya. Saya juga nggak tahu apa yang saya lihat gitu. Pokoknya saya tahu itu bukan anak putri saya, bukan. Itu warnanya cantik, ya kayak yang di Pantai Selatan gitu. Kayak selendang kuning. Saya nggak boleh masuk, saya marah, saya dipegangin orang banyak, termasuk Ustadz Nur Muhammad itu megangnya saya. Sampai beliau juga mukanya saya kerawuk gitu, tapi saya tetap nggak dilepaskan. Yang saya lihat putri saya di dalam itu sudah menantang kiai,
meludahin beliau. Nggak tahu, saya udah malu. Saya mohon maaf ya sama Yai. Saya nggak bisa berkata apa-apa pokoknya. Menjelang maghrib selesai pelatihan. Setelah kopi itu ya? Ya, jadi mau kopi itu saya masuk ke ruang pelatihan. Saya ikut ijazah kopi itu. Saya tidak paham yang waktu pelatihan itu materinya apa. Saya tidak paham. Saya kacau sudah. Otak saya kacau sudah. Terpecah. Masuk lagi keluar lihat anak saya tepar gitu. Jadi sudah ngeronggeng apa sudah di ruangan yang berbeda itu. Nggak ada yang mampu, sudah praktis-praktis yang lain. Sudah kopi itu maghrib, setelah sholat maghrib beliau masih di dalamnya rumahnya beliau Kiai Nur Hasan. Ah, situ masuk sudah saya. Ini bapaknya lagi sholat, saya yang nungguin di dalam kamar berduaan sama Mbak Hilma sama adiknya di situ. Itu yang saya lihat, anak saya kan masih belum sadar, masih tepar di situ. Terus saya teriak-teriak, soalnya anak saya kok nggak bangun-bangun gitu. Terus sampai beliau itu terus masuk, ya itu terus anak saya kan sudah jadi-jadi. Terus sampai semuanya masuk praktisi, Yai masih di luar di ruang-ruangan. Yai masuk, orang-orang disuruh diam, jangan sampai memegang jasad saya. Beliau bilangnya gitu. Terus beliau buka baju rompinya, cuma pakai kaos biasa gitu. Terus dia langsung diam. Itu yang saya lihat itu Yai nggak ada, memang kayaknya nggak ada. Saya langsung blek gitu, nggak ada. Terus kayaknya itu memang putri saya kebingungan juga apa yang mau dia ambil gitu. Tapi saya disuruh keluar, soalnya saya teriak-teriak. Saya nggak tega lihat putri saya, iya. Putri saya itu dari situ kayak Nggak kontrol es batu soalnya gitu. ibunya. Ya kan kelihatannya di sini kan kasihan. Iya. Yang saya lihat udah kayak es batu gitu, udah kedinginan putri saya. Sementara Yai hilang juga. Jadi saya gini, Bingung. nyawa dua di hari yang sama, jam yang sama, orang dua hilang semua. Saya pasrah udah. Yai nggak ada, putri saya nggak ada, saya gitu. Tapi enggak tahu pada waktu itu kalau yang itu Rogo sebenarnya Sukmo, Rogo iya. Sukmo. Soalnya beliaunya udah nggak. Terus yang saya lihat, yang saya ingat itu kayaknya beliau, tapi bukan jasadnya. Beliau keluar tuh sebenarnya kayak keluar darah yang saya lihat waktu itu, iya. Sampai saya teriak-teriak, saya masih ingat. Yang masih terngiang di telinga saya itu Ustadz Supriyadi itu bilang gini. Dia kan orang Madura. Dia bilang, "Kacep lah kacep." Kacep itu apa, saya gitu. Berarti beliau juga tahu kalau putri saya udah meninggal, saya gitu, iya. Udah kacep gitu. Saya malah marah juga. Kok nggak ada yang mau menolong putri saya gitu. Terus saya tahu putri saya bangun, gitu keluar air. Laut. Katanya beliau asin gitu. Tapi Yai masih belum bangun. Terus Yai kok terus bangun gitu, yang saya lihat ini berdarah. Semua. Ini nyata kan ini ya. Kan nyata, Betul. asli nyata. Saya Kan sendiri gitu. juga nggak Iya. percaya, saya juga bisa tahu kayak gitu, saya juga nggak ngerti. Jadi memang saat keluar kejadian itu luar biasa. Saya tidak menyangka anak saya ini seperti ini. Apa maksudnya ya? Kok kejadian luar biasa kayak begini kejadian. Maghrib di tangan beliau disuruh pegang tasbih, langsung jadi sudah itu. Wah, yang begini langsung berdiri ini dia. Orang begini, wah, samping, ya Allah. Yang nonton itu kayak orang nonton bioskop di luar itu sampai di kaca itu begini. Berarti Yang bukan mau cuma nonton. praktisi ya, Bukan. Semua yang di mau wilayah berapa situ. juga banyak. Yang mau berapa juga banyak. Santri-santrinya Santrinya yang juga. semua keluar, yang mau ngaji itu nggak jadi ada yang ngaji. Yang nonton Semua. buat di luar itu sampai di kacanya, beli di kaca di luar rumahnya sampai begini-begini nonton. Ya Allah. Pasien banyak di situ, nggak ada yang ditangani sampai dipending sampai besoknya gitu. Di tangannya beliau sudah agak enakan, terus akhirnya disuruh istirahat, suruh istirahat di ruang sebelahnya ini, Sobat Bambang, sebelahnya. Terus kejadian itu terus dia jerit keras pokoknya, langsung Kiai Hilma itu sukmanya tidak ada, dipanggil lagi. Terus beliau waktu itu kondisinya lagi nangani pasien kalau nggak salah. Saya langsung ditinggal sama beliau, sudah langsung ditinggal, masuk ke ruang sebelahnya. Banyak praktisi, enggak di ruang sebelahnya, di tempat kakaknya Yai Nur Hasan di sebelah ruang sebelahnya. Terus beliau prosesnya tadi itu Rogo Sukmo. Rogo Sukmo lagi. Waktu Ya, kejadian tadi itu, waktu ya. hilang sukmanya itu. Jangan dipegang,
nggak boleh orang banyak masuk, cuma saya, Ustadz Nur Muhammad yang masuk, Pak Suroto, Pak Imam Supriyadi, Ustadz Yakin, Ustadz Yudi. Waktu itu selesai proses sukma, kembali lagi sukmanya, terus istirahat, terus beliau nangani yang lain sampai menjelang pagi, Saudara Bang. Menjelang pagi, hanya saya pamitan pulang. Menjelang pagi, sudah subuh. Terus pada waktu itu kondisi Hilma gimana? Pada waktu itu apa sudah waktu itu sudah enakan. Nah, terus sama istrinya Yanur Hasan kan suruh mandi. Sebenarnya nggak mbak baju, terus dipinjami sama mbak pondok itu. Saya antar ke kamar mandi, saya suruh mandi, terus balik lagi ke musola waktu itu. Ke musola itu malah fatal, lebih parah kayak yang di dalam. Frontal lagi. Iya. Itu sampai saya tahu sholawat tibil kulub ya dari waktu Mbak Hilma yang nggak ada, udah nggak sadar lagi di situ. Itu yang saya tahu anak sudah meninggal. Sampai saya dimarahi sama. Jadi yang mau pamitan sudah sebenarnya. Nggak jadi pulang itu. Iya mau pulang sore itu mau pulang nggak jadi. Di dalam musola putri saya udah nggak sadar. Ada Pak Suroto, ada Ustadz Imam Supriyadi juga ada, terus banyak di situ banyak mau penanganan juga beliau nggak jadi sampai bawa air dikasih daun bidara garu disuruh baca tibil kulub supaya putri saya kembali lagi sukmanya gitu, soalnya udah nggak ada katanya. Itu saya udah nggak percaya, bukannya saya nggak percaya sama kiai, saya udah pasrah, saya terima nasib anak saya berarti sampai segini, umur anak saya sampai segini, saya gitu saya terima. Iya, gitu. Sudah saya pegang, saya rangkul, saya ikhlas kalau putri saya memang mau meninggal, saya nggak apa-apa. Tapi saya malah dimarahin sama beliau. Saya dimarahin, katanya saya nggak percaya. Mungkin menurut beliau saya nggak percaya kalau ya emang ngobatin kok samen pasrah gitu, saya nggak boleh. Bukannya saya nggak pasrah, nggak mau diobatin. Soalnya yang saya lihat putri saya udah nggak ada, jadi yang saya pegang itu sudah mayat. Jadi saya kan sudah nangis. Saya nggak bisa kontrol, sampai sama Pak Suroto saya dibawa keluar, saya nggak mau. Terus sama beliau saya disuruh pegang, ayo ambil sukma anak samen, ambil. Kalau memang samen percaya sama saya, ikhlaskan, saya yang mau menangani. Saya ikhlas Yai, saya ikhlas kalau putri saya memang sudah mau meninggal, saya udah bilang gitu. Putus asa. Iya, tapi menurut beliau bukan ikhlas yang kayak gitu. Saya kan nggak paham. Saya ikhlas kalau memang ini putri saya udah nggak ada, saya ikhlas kayak gitu. Terus putri saya pegang, semua satu ruangan disuruh baca tibil kulub itu, waktu yang wakutil arwahi wa gitu ya. Itu seolah-olah putri saya itu bangun. Itu seolah-olah putri saya itu bangun. Saya sampai gemeter gitu. Iya, saya gemeter. Tapi saya nggak boleh di dalam lagi. Saya dibawa keluar sama Ustadz Suroto, tapi saya marah. Soalnya saya nggak bisa melihat jasad anak saya yang dia sudah meninggal, itu menurut saya. Tapi sama beliau, Ibu Hilma harus kuat, harus pasrah. Kalau memang sampean kepingin sembuh, harus pasrah, ikhlas. Harus ikhlas kalau saya nangani. Monggo, terus saya sampean waktu saya keluar, terus saya dipanggil lagi sama beliau, saya disuruh manggil Mbak Hilma terus. Disuruh manggil terus. Itu yang saya ingat. Soalnya yang saya lihat, putri saya sudah nggak ada. Badannya itu sudah kaku, yang saya pegang sudah kaku, udah nggak ada. Hampir berapa, bukan menit lagi kalau itu, lama. Terus sampai beliau juga nggak boleh diam, pokoknya suruh baca tibil kulub terus itu mulai sekarang kalau ada waktu rutinan, kalau baca tibil kulub itu saya ingat itu, saya tahan ya. Saya mesti ingat, ya Allah, putri saya kayaknya tidak ada di depan saya, udah nggak ada. Itu yang saya rasakan sampai sekarang, ya Allah. Terus baca tibil kulub itu setelah Rotibul Hadda, tawasul beliau, terus tibil kulub, terus baca tibil kulub. Tangan nyemat dipegang begini. Nah, sebab juga bagian tasbih, terus sampai gemetar begini, terus Hilma kejar terus kejar terus. Itu terus begini sudah muntah tuh. Muntah lagi. Itu muntahnya muntah air atau muntah air. Kadang keluar darah juga. Gitu. Terus jadi lagi sampai diludahin beliau. Wah, ya Allah, saya sampai pegang tisu. Ya Allah, kacamatanya beliau sampai dilepas begini. Ya Allah, Yai ngapunten kula Yai. Enggak usah, sudah Pak Heru sudah. Ya sudah, dilepas begini kacamat.
Ya Allah Yai, Putri kula saya itu ngapunten nggak ingkang kathah. pernah mulai kecil berkata-kata jorok. Itu kata kotor, Itu Jok. semua sudah dikeluarkan semua mulai dari atas sampai bawah tuh semua disebut sama dia. Wah, apa kamu? Waduh, langsung ke mukanya belum. Buksa ya Allah Yai, ngapunten. Sampai mau dilap Dilepas sama sampai mau saya boleh, bersihin pakai dilepas tisu. sendiri, Enggak usah, kacamata biar sudah, beliau, biar sudah. Dilepas, dilepas ambil sendiri. tisu, beliau dibersihin kacamata. Ya Allah. Allah Allah. Terus dikir Allah. Biar. Tuh sampai begini. Enggak biarin sudah. Ya Allah, beliau sabarnya luar biasa. Selama beliau penangan apa enggak pernah beliau diludahi. Ya Itu yang Allah. pertama kali dan yang terakhir. Terus ketika untuk ibunya itu ketika sampean melihat Ilma itu seolah bergerak lagi, gimana perasaan kalian? Pada awalnya sampai menyangka anak saya sudah tidak ada. Seneng saya. Terus ya juga bilang terus ibunya terus dipanggil terus ditonton terus dipanggil terus gitu. Tapi tangan saya udah Nggak kuat, kayak ya, Mbah dokter. Buyut gitu. Kayak Mbah Buyut saya nggak kuat. Soalnya saya lihat udah banyak darah gitu. Ya semenjak itu sudah keluar darah itu pingsan, ditarik sokpanya lagi, terus tidak boleh kemana-mana sudah sama beliau, masuk disanding di sebelahnya sudah. Kan dia kan capek juga sampai tidur, sampai dikemuli pakai sorbannya beliau. Berarti tidak pulang itu ya? Enggak sudah. Niatnya kan cuma 1 hari, ternyata sampai 2 hari. Terus saya pulang, saya nggak ikut soalnya udah nggak punya biaya lagi. Adiknya juga sekolah udah libur-liburan terus. Terus akhirnya beliau Besoknya telepon lagi. pulang, Beliau besoknya telepon pulang lagi. saya Pak Astul Bambang. Berarti 2 hari di situ ya? Ya. 2 hari di situ terus pulang. Pagi-pagi katanya, pulang. Ya pagi pulang. Saya Jam pulang. berapa itu ditelepon lagi sama beliau Malam. disuruh ke sana. Suruh ke sana Bisa lagi. nggak bisa suruh ke sana? Berangkat Itu lagi. keadaan Berangkat hujan lagi. deras. Keadaan hujan. Enggak ikut Mbak sama Ilma dia. sama bapaknya berangkat saya nggak tahu, saya di rumah cuma nangis. Anak saya diobatin lagi, waktu udah sembuh kok diobatin lagi, nanti tepar lagi, gitu pikiran saya. Saya sama adiknya di rumah, ayo le ngaji le, Mbak Ilma biar sembuh le. Iya ibu, nangis. Berarti cuma orang berdua, saya di situ kayak teletabis gitu berpelukan. Iya. Waktu itu sama lah sebelum kenal saya. waktu itu. Iya. Belum kenal Persib Taman Sari. Tadi Nggak ada siapa, nggak ada. Gak ada diajak curhat, soalnya kalau saya mau cerita sama siapa gak akan percaya kalau saya mau cerita sama orang lain. Kondisi beliau waktu itu siangnya pelatihan di Probolinggo, saya pulang pagi sampai rumah siang istirahat, malam ditipu sama beliau pas jam setengah 12 malam. Oh, itu timnya itu sudah Iya, setengah 12 malam Pak Hirul berangkat. sampai rumah ke pondok lagi. Insya Allah ya, jangan insya Allah. Harus saat waktu atan. Siap ya. Pagi berangkat lagi saya ajak anak saya. Ibunya tidak ikut waktu itu. Tidak ikut, berangkatlah saya pagi ke sana. Ternyata di sana katanya bapaknya malah lebih parah. Lebih saya nggak parah tahu, lagi. kan. Jadi lagi. Lagi. Saya masuk ke ruangan yang di depan. Ada banyak tamu juga, ada Habibnya juga. Saya salin, masuk Kiai ada di ruangan situ juga. Agak lama tamu-tamunya beliau pulang, terus nggak tahu ini tiba-tiba begini tangannya, kan dekat pintu itu kan banyak praktisi di dalam, begini. Sama Kiai, minggir kamu sama Kiai. Yang di pinggir pintu suruh minggir. Saya nggak paham itu maksudnya apa. Katanya ada yang masuk katanya. Minggir gini. Minggir katanya Kiai, minggir kamu. Kalau yang lain suruh minggir. Ada yang masuk, nggak tahu bangsa mereka mau menyerang. Nah, itu sudah setelah itu perang sudah. Tidak sadar lagi. Setengah sadar. Jadi kita bawa praktisi yang ada di situ, kalau nggak salah ada Ustaz Nur Muhammad, ada Pak Saiful, Pak Sul Bahari. Di situ ada Pak Suroto juga. Cuma waktu itu nggak didokumentasikan kalau nggak salah. Apa dikomentasikan sama Pak Imam Supriyadi mungkin ya. Saya nggak ingat sudah itu Pak, pokoknya fokus sudah itu. Langsung kayak Bruce Lee sudah, silat sudah begini.
Pegang senjata Hilman, pegang senjatanya sudah. Saya nggak akan bantu kamu, saya akan bantu doa aja. Jadi Kiai amit ya. Jadi Kiai begini sudah nyender di tembok begini sudah sambil pikir. Jadi ini perang dilawan sendirian. Perang melawan musuhnya. Kan disuruh minggir semua, minggir. Jadi pikir begini, saya akan nggak bantu kamu, saya bantu doa aja sudah. Senjata pegang di senjata. Lawan sudah, lawan kamu bisa, kamu pasti bisa lawan. Sudah. Kamu pasti bisa lawan sudah. Perang sudah begini. Mukul tembok, bang begini sana, jatuh lagi. Kayak des gini, ya pingsan betul, bangun Hilman. Jadi kejadian itu hujan deras ini Ustaz Bambang. Jadi bledek tuh doar. Hujan deras pokoknya waktu itu. Kok kata Yai Nur Hasan, ada praktik juga nggak biasanya hujan. Kok halilintarnya menggema doar begitu. Biasanya kan kalau hujan biasa-biasa aja katanya. Pas waktu itu nggak mungkin berbarengan dengan waktu itu juga. Tapi memang serem, bledek itu loh serem banget. Mereka sudah kocar-kacir.
musibah anak jenengan kayak gitu. Mungkin pasti di situ tetangga-tetangga jenengan Kalau itu sampean tanya gitu bisa Pak, pasti ada. mungkin lebih baik di depan saya ini ada embernya enak Pak. Soalnya Pasti ya. posisi putri saya sakit kayak gitu, keluarga saya satu pun nggak ada yang jenguk di rumah saya. Tidak ada. Nggak ada yang percaya kalau Saya putri saya sakit terkucilkan. kayak gitu. Sementara keluarga saya sendiri saja sama saya sampai marah, kok sampai putri kamu dibuat tontonan kayak orang gila. Sementara saya mau cerita nggak ada yang percaya kalau putri saya sakitnya kayak gitu. Disuruh pak ke medis, medisnya apa? Dia nggak sakit medis Nggak gitu. paham, Iya. kan nggak paham. Terus kunjungan tetangga saya keluar, Bilang gila. anaknya Mbak Hoir cantik-cantik gila. Ya Allah, kamu belum merasakan apa yang saya rasakan. Kalau kamu merasakan apa yang saya rasakan, Pasti. mungkin cobaan kamu lebih berat daripada saya gitu. Sampai sekarang pun kalau ada orang yang bilang, saya sampai nggak berani. Kalau ada orang bilang Mbak Hilma cantik-cantik gila. Kalau sampai Iya, betul dibilang gila memang waktu itu. telinga saya dengar sendiri, saya juga nggak marah sama orang itu. Saya pulang langsung nangis. Saya ambil anak saya. Loh, sampean harus punya rasa malu. Kasihan sama ibu sama bapak, semua orang mencemooh kita. Keluarga kita dianggap berubah gila. Sama keluarga saya juga. Kamu harus bangkit. Apa yang akan kamu lakukan harus kamu pikir. Harus bangkit, saya bilang, harus pikir semangat, dulu. harus kuat, harus bangkit. Saya kasih motivasi gitu, soalnya anak saya kan lemah. Dengan dikit gini udah mikir, saya marahi, gak boleh kamu kalah, kamu harus kuat. Karena Kayak gitu. umurnya masih belum, Iya. itu dia terlalu dinilah untuk memikirkan hal yang kayak gitu. Sampai saya nggak berani keluar, saya mau ke rumah orang tua saja saya nggak berani. Pokoknya nggak ada yang mau sama saya. Itu sekitar 1 tahun mungkin saya udah Hampir 2 tahun. hampir 2 tahun. Keluarga saya sendiri, orang tua saya sendiri nggak mau sama saya. Pokoknya waktu itu kejadian itu termasuk kehidupan saya sangat kelam. Keluarga saya nggak ada yang mau sama saya. Cuma saya sama suami saya, sama putri Iya. dan anak saya. Saya nggak tahan gunjingan di masyarakat di tempat saya itu. Katain keluarga. Iku oleh-oleh anak di pondokno. Di pondokno gitu. Iku oleh-oleh anak di ngaji di pondokno iku oleh-oleh edan. Ya Allah, saya langsung lihat sampai edan dia oleh anak di pondokno. Nggak boleh. Ditambah-tambani, kudu dipondokno. Bangkin sudah dada saya ini kok mau meledak sudah ini. Saya tahan. Sampai saya setiap malam Jumat Tuh saya dukun ya dukun. nggak pernah putus. Saya berangkat itu mesti habis sholat Isya. Itu putra saya itu yang laki-laki masih kecil itu saya bawa ke Habib Soleh itu tiap malam Jumat saya mesti ke sana. Saya subuh mesti pulang. Itu Saya tiap malam bakal kesana. soleh, saya rihat Saya coba minta soleh. airnya ke sana. Saya doa di sana. Saya pagi pulang, menjelang subuh pulang, habis isya berangkat saya sana lagi. Sampai pada akhirnya sekarang sudah alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jadi barokah yang saya dapatkan dari beliau. Saya bersyukur ya Allah, beliau luar biasa sudah. Bahkan bukan cuma itu, jenengan sekarang juga bisa memberi motivasi pada orang Betul. lain yang istilahnya ketika ditimpa musibah, yang mana sebenarnya musibahnya itu tidak sebegitu besar seperti yang teman alami, tapi akhirnya sampai kan juga bisa mengarahkan pada orang lain. Ini hikmahnya semuanya itu pasti, karena memang kadang Allah itu memberi orang itu mau menaikkan derajatnya kan kita tidak tahu. Betul. Melalui prosesnya kayak gitu, pada akhirnya kita kan sekarang kan semuanya sudah tahu bahwa keluarga jenengan sudah alhamdulillah istilahnya sudah bisa Amin. banyak membantu berkat doa dan sambung rohto barokah dari kiai, dan sampai akhiri sudah saya tidak bisa membayangkan, sudah terharu ini, terharu. Kalau saya ingat-ingat flashback ke belakang lagi Ustaz Bambang. Waktu sakit. Kalau saya rasakan sampai sekarang kayak tidak kuat sudah. Kok bisa ya saya kayak gitu ya? Maksudnya kondisi saya ekonomi sudah nggak bisa kerja, nggak bisa ke pasar, nggak bisa nyari duit, anak sakit, berobat kemana-mana. Untung rumahnya jangan dijual. Ke sana. Hanya itu loh. Pasar 2 hari Ustaz Bambang. Seminggu nggak jualan. Sakit lagi. Habis 2 jam di pasar. Dapat Ada orang beli 2-3 orang. Telepon sama gurunya.
Mbak Hilma Pak udah Heru, jadi di sekolah. Pak Hilma kesurupan Wah. lagi di sekolah. Ya Allah, Puput sudah tutup warungnya. Oh. Ke sana saya sudah. Saya bawa naik becak begini. Tuh tetangga di depan sampai nonton sudah di luar itu. Katanya. Anaknya yang gendut Tuh. kena gitu ya Allah, anak Tuh yang gila katanya kambuh lagi itu ya sampai Allah. sekarang Terngiang. saya ingat iya. Mungkinkah pernah kejadian yang istilahnya itu di luar nalar yang terjadi pada adik Hilma pada waktu itu? Kalau kejadian di luar nalar atau yang ekstrim, sebenarnya banyak seperti itu. Cuma ada dua. Ada dua. Tadi sebelum masuk KBRA kan ditangani, kan kita kan cari orang pintar istilahnya, Ustaz. Kita biar anak ini sembuh, biar sehat lagi. Itu pas malam kan pernah kita ritual dingajikan selama 7 hari, selama 7 malam. Jadi waktunya mulai habis Isya sampai selesai. Jadi kita baca Quran, ada sekitar 7-9 orang, selesai besok ngaji lagi. Pas malam yang ketujuh, malam terakhir, jadi kita mau setelah baca doa Hatmul Quran selesai, itu endingnya sudah pas jadi ini. Jadi sama ustadznya diobati, ditangani, marah pokoknya sudah, rambutnya acak-acakan, rambutnya agak keriting kan ini, kerudungnya sudah lepas. Jadi terbang nih Hilman. Jadi rumah saya kan tingginya sekitar 4 meter lah, 3-4 meter. Jadi mau ditangani, mumbul, ini terbang sampai ke atas pian itu pas. Jadi saya tarik begini. Udah kau, begini sudah. Itu rambutnya ini rupanya sudah beda sudah. Kayak orang kesetrum itu ya begini. Jadi berarti ada orang 4 tuh tarik kakinya, tarik kaki. Saya termasuk yang narik kakinya. Ya Allah, Hilma turun, saya bilang turun. Itu begini, begini. Sambil tertawa. Sama begini. Pas malam ketujuhnya. Saya tarik, disambat sama ibunya. Sudah Hilma kamu turun. Hilma kamu turun. Ya Allah, saya tarik turun, blek. Turun, saya pegang begini, ya Allah. Terlempar saya sudah. Ini kayak begini yang terlempar sudah. Pegang sama ibunya. Terus dingajikan lagi, terus dia pingsan tidak kuat, terus baca ayat lagi, terus sama ustadznya itu, coba tangannya begini kan, begini. Dikasih tulisan kunir, bawa kunir, ambil kunir kunyit itu kunyit, ya, dituliskan kata, ya tulis apa di telapak tangannya, sama telapak kakinya, langsung sadar. Yang kedua, pas mau menjelang maghrib, saya kan biasa ke musola salat jamaah. Iya. Waktu banyak yang ngaji juga, anak kecil-kecil yang ngaji baca Quran. Mau salat maghrib tidak mau, di kamar nggak tahu teriak-teriak ini. Di kamarnya itu kamar depan itu, namanya kasur dipan kasur, nggak beraturan sudah itu. Rata dilempar-lemparnya. Kondisi dia kelas 2 SMP MTS, ngangkat dipan itu kan bukan sewajarnya sudah. Iya. Ngangkat dipan, kasur itu dibolak-balik begini. Ya Allah, sendirian. Saya maghrib sampai gak sempat ngimami sholat maghrib sama ibunya. Lek pancene kon ganggu anakku, ibu lawanan gitu. Lawan saya sudah, jangan ganggu anak saya sudah. Itu marah begini sudah. Ya gimana nih ya Allah, saya nggak sempet. Saya kalau ingat itu ya gimana, sudah saya mau nangis juga sebenarnya. Dan sudah jreng kan begitu katanya tuh. Ini gimana sih pokoknya ini nggak ada rekayasa. Jadi kejadian itu banyak sekali sudah. Yang terbang itu, aduh ya Allah. Dia itu sudah. Mungkin pesan-pesan dan hikmah untuk kita semua
sampaikan kepada praktisi biar mereka juga tahu bahwa praktisi itu sekarang itu harus siap. Padahal ya untuk menghadapi hal yang seperti itu harus siap. Karena jenengan sendiri kan sudah pengalaman, istilahnya pengalaman. Itu Pesan saya kepada semua praktisi ataupun pasien yang berobat ke beliau, yang pertama harus sabar, Ustaz. Harus sabar. Yang kedua, spiritualnya harus tambah juga, terutama doanya dari ibu bapaknya atau spiritual dari si pasien yang sakitnya juga. Pasrahkan, sudah lost sudah ke Allah, sudah. Kita ini bukan siapa-siapa, saya juga bukan siapa-siapa, saya juga tidak mau berniat menjadi, awalnya tidak mau berniat menjadi praktisi ngobatin orang, tidak ada sedikit pun di hati saya mengalir saja. Kok endingnya saya begini-begini, ya sudah wah gariskan seperti itu. Saya pernah ke beliau, ke kiai, gimana saya ini kok bisa lihat sana, bisa lihat ini, coba dihilangkan, ditutup mata batinnya, yai, saya bilang gitu ke beliau. Apa yang sebenarnya beliau, gimana ya, nggak bisa Pak ya, titipannya begitu sudah. Yang saya harus ikhlas, sudah. Kalau sudah titipannya ya harus sabar, itu sudah. Ya pesan saya harus lebih semangat lagi spiritualnya. Setelah kita kepada guru, terutama kepada Kiai Imron, ya Allah, saya betul-betul saya ucapkan banyak terima kasih juga semuanya ke praktisi yang lain, senior mendekatkan lagi kepada Allah. Ya, saya sudah sampaikan. Ya, monggo. Banyak juga yang saya amati, banyak praktisi itu dohirnya dekat sama beliau, tapi ternyata batin beliau itu gak dekat sama beliau. Jadi cuma badannya saja fisiknya saja sama kiai kayaknya dekat, gini, ternyata di dalamnya ada niat lain. berarti Itu yang iya, bukan jadi nggak nyambung ya. tidak ya. Saja. Jadi bukan robitonya tuh kurang kayaknya gitu. Jadi kalau ada yai kayaknya dekat sama ternyata ada niat lain, nah gitu. Jadi yang saya takutkan mesti ada imbal baliknya. Itu yang saya rasakan. Jadi jangan sampai cuma di dirinya saja. Dan lagi Ustaz Bambang, seandainya kalau dada saya mau dibelah, ya Allah, ada tulisannya yang sudah gak ada sedikit pun. Hati saya tetap guru-guru saya, terutama guru saya Romo Kiai Imron yang saya hormati. Ada tulisannya sini, KBRA. Pokok KBRA. Saya nggak mungkin pelatihan yang lain, sudah cukup KBRA, sudah yang saya torikoh saya, syarat saya ke beliau sudah. Saya yakinnya. Saya berdoa untuk ke beliau juga, semua ke praksi yang lain, terutama ke beliau, semoga diberi kesehatan, sehat zahir batin, sehat semua keluarganya, ya Allah, dipermudah segala urusannya, terutama berjuang di dalam KBRA ini. Ya, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ibu Hakimah berdua, dan mungkin kita semua bagi para praktisi bisa mengambil hikmah bahwasanya kita ketika khidmah itu bukan hanya di mulut tapi juga di dalam juga khidmah, artinya zahiran wa batinan, gitu. Zahir batinnya juga khidmah. Jangan mencari muka, karena muka itu tidak perlu dicari karena sudah ada kan gitu. Tidak perlu dicari gitu. Intinya kita sabar, kita lebih mendekatkan lagi kepada guru-guru kita, lebih memperbanyak robitoh, perbanyak robitoh zahir dan batinnya,
dan harapan kita juga nanti kita itu kumpul bersama beliau nanti. Amin, amin. Semuanya kumpul bersama beliau dan kita tetap berjuang di dakwah beliau. Semoga podcast kali ini juga membawa banyak motivasi dan banyak hikmah kepada praktisi-praktisi yang lain dan sahabat SRA dimanapun berada. Semoga ini menjadi salah satu ilmu yang manfaat bagi kita semua. Motivasi. Ya, kami dari tim SRA mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang kita kerjakan ini berjalan dengan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak, Merinding. Istighfar vibrasi nih guys. Jadi setelah kita podcast wawancara, vibrasinya luar biasa.